Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 331 sampai bab 335. Bahwa dia pergi untukku, selama wanita ini ada di tangan, aku yakin Chen Ping akan menceburkan dirinya ke dalam jaring. Jiang Wenji menginstruksikan anak buahnya untuk membawa Gu Yuyao ke mobil, dan kemudian kedua mobil itu menjauh dari hadapan Suyuki dan mata para gadis. Yuyao, kakak, melihat mobil di kejauhan, Hizigang dan Gu Yufei berteriak putus asa. Seluruh tubuh Suyuki berdiri membeku di tempat, seolah dia bodoh. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi ponsel Suyuki berdering, dan itu adalah panggilan Chen Ping. Saat itu di pegunungan, ponsel Chen Ping tidak ada sinyal sama sekali. Dalam perjalanan ke Yuncheng, ponsel Chen Ping menerima beberapa pesan yang menunjukkan bahwa Suyuki telah meneleponnya beberapa kali, dan dia takut Suyuki akan khawatir, jadi Chen Ping menelepon kembali. "Saudari Yuki, kamu, ponselmu berdering." Gu Yufei dengan hati-hati mendorong Suyuki. Suyuki kemudian bereaksi, mengangkat telepon dan melihat bahwa itu adalah Chen Ping yang menelepon. Matanya merah dan air mata segera mengalir dari matanya. "Chen Ping, kamu di mana? Kamu ada di mana?" Saudari Yuyao telah dibawa pergi, Lin Tianhu telah terluka dan kehilangan banyak darah. Begitu panggilan itu dijawab, Suyuki berteriak dan mengikuti Chen Ping. Ledakan. Ketika Chen Ping, yang sedang mengemudi, mendengar ini, seluruh tubuhnya membeku, lalu niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya, dan wajahnya menjadi semakin dingin. "Tunggu aku akan segera ke sana." Chen Ping hanya mengucapkan satu kalimat dan menutup telepon. Dia tahu sia-sia bertanya lebih banyak saat ini, semuanya harus menunggu dia kembali. Chen Ping mengemudikan mobilnya hingga batasnya dan terbang menuju Yuncheng. Pada saat ini Suyuki dan Hizigang dan yang lainnya melihat Lin Tianhu yang berlumuran darah dan sekarat di tanah, tampak sedikit kewalahan. "Ayo, kita menelepon dan mengirim dia ke rumah sakit, atau dia akan mati." Gu Yufei melihat penampilan tragis Lin Tianhu dan berkata dengan berbisik ketakutan, "Saya akan menghubungi nomor darurat di sini." Hizigang mengangguk dan bersiap menelepon 120. "Tidak perlu." Lin Tianhu dengan lemah mengangkat tangannya dan menghentikan Hizigang sebelum berusaha berkata, "Tuan, Chen segera kembali, biarkan dia menyembuhkanku." Meskipun Lin Tianhu terluka parah, pikirannya masih jernih. Dia tahu bahwa jika dia dibawa ke rumah sakit, dia pasti akan dibelah dan kemudian diambil tulang dan darahnya. Ini akan merusak vitalitasnya. Praktisi seni bela diri paling berhati-hati dalam menggerakkan pisau di tubuh mereka. Jika Chen Ping kembali, dia pasti punya cara untuk menyelamatkannya, dan dia tidak perlu membelah perutnya. Dia, saudara Chen masih tahu seni penyembuhan, kata Gu Yufei dengan keheranan di wajahnya. "Ya, ayah saya dalam kondisi kritis saat itu. Chen Pinglah yang menyelamatkan ayah saya, dan saat itulah kami bertemu." Suyuki mengikuti Gu Yufei dan menjelaskan, "Ini terlalu sempurna, kan?" Gu Yufei merasa tidak percaya. Dia tidak mengira ada pria sesempurna itu di dunia. Banyak uang, bisa berkelahi, juga tahu seni kedokteran. Masalahnya dia juga tampan, juga mengabdi pada cinta. Pria yang baik. Aku khawatir kamu tidak dapat menemukannya bahkan jika kamu memukul lentera." Namun ditemui oleh Suyuki, kali ini Gu Yufei semakin iri pada Suyuki. Karena Lin Tianhu tidak ingin pergi ke rumah sakit, Hizigang meminta beberapa orang untuk membantunya dan membawanya ke hotel, menunggu Chen Ping kembali. Sekitar setengah jam kemudian, pengereman tajam terdengar di depan hotel.
diikuti oleh Chen Ping yang berlari ke dalam hotel. "Saudara Chen Ping, kamu akhirnya kembali." Melihat Chen Ping telah kembali, He Shigang buru-buru menyapanya. "Di mana Yuki?" Chen Ping bertanya dengan ekspresi cemas di wajahnya. "Yuki baik-baik saja. Dia dan Yu Fei ada di dalam kamar. Lihat sekilas Lin Tianhu. Kurasa dia akan tersedak sebentar lagi." He Shigang menarik Chen Ping dan buru-buru berjalan menuju kamar Lin Tianhu. Saat dia masuk ke kamar, Chen Ping melihat Lin Tianhu di tempat tidur. Wajahnya pucat, dadanya cekung dan dia berlumuran darah. Mendengar suaranya, Lin Tianhu membuka matanya sedikit. Melihat Chen Ping yang telah kembali, Lin Tianhu berjuang untuk duduk, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. "Jangan bergerak, biar kutunjukkan padamu." Chen Ping melangkah maju dengan satu langkah yang sehat, satu tangan menekan bahu Lin Tianhu, sementara tangan lainnya dengan lembut menyapu dada Lin Tianhu. Saat ini, wajah Chen Ping muram dan menakutkan. "Tuan Chen, aku tidak kompeten dan telah menyebabkan Nona Su ketakutan." Lin Tianhu berkata dengan wajah malu. "Baiklah, jangan katakan apapun. Pihak lain adalah ahlinya, kamu bukan tandingan mereka." Chen Ping dapat menilai kekuatan pihak lain melalui luka-lukanya, meskipun luka Lin Tianhu tampaknya ada di matanya, tetapi tidak fatal, tetapi tidak mudah untuk pulih. Jelas bahwa pihak lain tidak ingin membunuh Lin Tianhu, tetapi mereka juga tidak ingin mempersulit Lin Tianhu. Saat telapak tangan Chen Ping menyapu dada Lin Tianhu, aliran energi spiritual dikirim ke dalam tubuh Lin Tianhu. Lin Tianhu segera merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah direndam dalam air panas yang hangat dan lembut, sangat nyaman, dan tidak ada rasa sakit sama sekali. Tulang rusuk Lin Tianhu yang patah juga tumbuh dan sembuh dengan cepat di bawah energi spiritual, dan dada Lin Tianhu yang cekung sekarang perlahan pulih seperti sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Chen Ping menarik tangannya, dahinya sedikit berlumuran keringat. Regenerasi tulang yang patah seperti ini membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar. Jika Chen Ping tidak meminum pil pengumpul roh dan kekuatannya telah menembus ke tingkat ke-9 tingkat pelatihan Qi, dia takut Lin Tianhu tidak mungkin disembuhkan sekaligus. "Baiklah, kamu bangun." Setelah Chen Ping menarik tangannya, dia menghela napas berat dan duduk di kursi di samping, terlihat sedikit lemah. Begitu Lin Tianhu cukup Chen Ping mengatakan itu, dia segera berguling dan berdiri dari tempat tidur, dan kemudian dia terkejut. Dia menemukan bahwa tubuhnya tidak terluka parah lagi, hanya saja masih ada beberapa luka luar di tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar. Tetapi luka dangkal ini, bagi Lin Tianhu, bukanlah apa-apa. "Terima kasih, Tuan Chen." Mata Lin Tianhu dipenuhi rasa terima kasih saat dia melihat ke arah Chen Ping. "Tubuhmu masih perlu kencang saat ini, jadi jangan gunakan seni bela diri untuk saat ini, dan saat aku membuatkan pil untukmu, tubuhmu akan baik-baik saja." Chen Ping membentak Lin Tianhu. "Mengerti?" Lin Tianhu menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, mulut He Shigang sangat terbuka sehingga dia bisa menelan sebutir telur. Luka serius seperti itu telah sembuh dalam beberapa saat. Sihir abadi macam apa ini? Apakah Chen Ping ini dewa? Pikiran He Shigang memikirkan hal yang tidak masuk akal, tetapi Chen Ping tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Malah dia bertanya pada Lin Tianhu, "Apa yang terjadi? Ceritakan dengan jelas." Lin Tianhu memberitahu Chen Ping apa yang sebenarnya terjadi, dan ketika Chen Ping mengetahui bahwa keluarga Wei lah yang mengirimnya, tinjunya mengepal dengan keras dan kemarahan di tubuhnya semakin kuat. "Chen Ping, kamu kembali." Tepat pada saat itu, Su Yuqi dan Gu Yufei mendengar keributan dan keluar dari kamar. Melihat wajah Su Yuqi yang pucat,
Chen Ping merasakan sedikit sakit hati di hatinya dan buru-buru maju untuk merangkul bahu Suyuki dan berkata, "Maaf, ini semua salahku karena membuatmu takut. Kataku aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi dan melindungimu selamanya." Tapi aku, Suyuki buru-buru mengulurkan tangan untuk menutup mulut Chen Ping. "Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku baik-baik saja. Hanya kakak Yuyao dia. Saya tahu, Lin Tianhu telah berbicara dengan saya. Saya pasti akan mengeluarkannya." Chen Ping meraih tangan Suyuki dan berkata dengan wajah penuh tekad, "Tapi apakah kamu akan berada dalam bahaya." Suyuki sedang berkonflik saat ini. Dia ingin Chen Ping menyelamatkan Gu Yuyao. Tetapi dia juga takut Chen Ping akan berada dalam bahaya. "Jangan khawatir, orang yang bisa membunuhku belum lahir." Chen Ping tersenyum tipis ke arah Suyuki, lalu memandang Lin Tianhu dan berkata, "Pindahkan lebih banyak saudara dari aula pertemuan, jangan membuat kesalahan apapun." "Dipahami." Lin Tianhu mengangguk, lalu pergi menelepon. Setelah menghibur Suyuki beberapa kali, Chen Ping meninggalkan hotel dan bersiap pergi ke ibu kota provinsi untuk menyelamatkan Gu Yuyao. Setelah berjalan keluar hotel, senyuman di wajah Chen Ping langsung menghilang dan digantikan oleh rasa dingin yang tak ada habisnya. Para pejalan kaki yang lewat di jalan tiba-tiba merasakan udara langsung dingin dan tidak bisa menahan menggigil. Kota provinsi, keluarga Wei. Wei Tao memandangi wanita yang dibawa kembali oleh Jiang Wenji dan agak menangis dan tertawa. "Paman, kamu salah memilih wanita. Aku tidak kenal wanita ini. Itu sama sekali bukan Suyuki," kata Wei Tao dengan wajah tak berdaya. "Penangkapan yang salah." Jiang Wenji tertegun dan agak bingung. Dia sendiri yang mengatakan namanya Suyuki. Bagaimana dia bisa salah? Jiang Wenji berkata sambil menatap Gu Yufei dan berkata, "Katakan, siapa namamu?" Tubuh Gu Yufei sedikit gemetar. Dia sudah lama mendengar tentang keluarga Wei, tapi ini adalah pertama kalinya dia datang ke keluarga Wei, melihat rumah megah keluarga Wei, dan para pengawal terus-menerus bolak-balik ke dalam halaman. Gu Yufei adalah takut. "Namaku Gu Yufei," Gu Yufei berkata dengan suara yang menjanjikan. "Sial, kamu berani berbohong kepada Laozi." Jiang Wenji sangat marah dan menampar Gu Yufei dengan keras, yang langsung membuat sudut mulut Gu Yufei berdarah. Jiang Wenji ini bahkan tidak merasa kasihan sedikit pun pada batu giok itu. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Aku akan mengirimnya kembali dan pergi dan menangkap kembali Suyuki itu." Jiang Wenji bertanya sambil menatap Wei Tao. "Paman, sejak aku menangkapnya, jangan kirim dia kembali lagi. Aku sudah tercekik di rumah selama beberapa hari terakhir. Lebih baik biarkan wanita ini menemaniku." Wei Tao menatap Gu Yufei yang cantik, cahaya penuh nafsu muncul di matanya. "Xiao Tao, aku bisa memberitahumu, kamu mengalami cedera, jangan main-main. Selain itu perhatikan tubuhmu, jika ibumu mengetahuinya, dia harus memarahiku." Jiang Wenji berkhotbah kepada Wei Tao dengan wajah serius. "Paman, jangan khawatir, kamu tidak akan memberitahu ibuku, kan? Aku punya aturanku sendiri, jangan khawatir." Wei Tao memandang Gu Yufei. Siapa yang peduli apakah dia terluka atau tidak? Dia tidak bisa keluar bermain hari ini. Dia sudah gila. "Jaga dirimu baik-baik. Aku akan kembali nanti. Telepon aku jika kamu butuh sesuatu. Aku akan melakukan perjalanan lagi ke Yuncheng besok." Jiang Wenji berkata dan berjalan keluar kamar sambil menutup pintu di belakangnya. Wei Tao memandang Gu Yufei dengan senyuman mesum di wajahnya. "Si cantik kecil, kamu tidak perlu takut. Datang dan duduklah di sisiku. Bersikaplah baik dan patuh.
Aku akan mengirimmu kembali besok. Jika kamu berani tidak menaatiku, aku akan langsung meminta bawahan di luar untuk menidurimu. Orang-orang tua bertubuh besar itu tidak akan selembut aku. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menuruti kata-kata Wei Tao. Dengan berlinang air mata, Gu Yufei berjalan sedikit ke arah Wei Tao dan kemudian duduk di sampingnya. Mencium aroma Gu Yufei dan melihat penampilan menyedihkan Gu Yufei, Wei Tao tertawa terbahak-bahak kegirangan. Ini adalah pertama kalinya dia tertawa bahagia sejak dia terluka. Di halaman keluarga Wei, lampu sudah menyala, semua pengawal keluarga Wei berpatroli tanpa henti, dan beberapa ahli yang dibawa Jiang Wenji juga ditinggalkan oleh Wei Kunan. Entah kenapa, tapi Wei Kunan selalu gelisah. Sejak Paman Fu terbunuh tadi malam dan Chen Ping berkata dia akan memenggal kepalanya, Wei Kunan menjadi sedikit takut. Dia selalu takut jika dia tidak berhati-hati, Chen Ping akan benar-benar mendatangi keluarga Wei dan memenggal kepalanya. Tuan, semua orang telah diatur, tidak ada satupun sudut mati di depan dan belakang seluruh villa, bahkan seekor lalat pun tidak dapat masuk. Selain itu beberapa ahli dari keluarga Jiang juga telah diatur, jadi jangan khawatir. Kepala pelayan masuk ke villa dan berkata pada Wei Kunan, "Baiklah, aku tahu." Wei Kunan duduk di sofa dan melambaikan tangannya. Kepala pelayan dengan patuh mundur, sementara Jiang Lanfeng turun dari lantai atas dengan mengenakan topeng. "Lihat wajahmu yang lemah. Kenapa kamu ditakuti sampai seperti ini oleh anak laki-laki berbulu? Saya pikir kamu menjadi lebih pemalu seiring bertambahnya usia." Jiang Lanfeng menegur Wei Kunan dengan ketidakpuasan. Wei Kunan mengerutkan kening dan melirik Jiang Lanfeng, tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Tapi dia sendiri tahu kalau orang yang mampu membunuh Paman Fu dalam satu gerakan, bagaimana mungkin orang biasa. Tadi malam kepala Paman Fu dibawa kembali, setelah bawahan memberitahunya tentang situasinya, Wei Kunan sempat khawatir. Kalau dipikir-pikir, jika Chen Ping hanyalah anak nakal biasa, lalu mengapa Lin Tianhu, Guen Tian, dan bahkan Ling Zhenchuan memperlakukannya dengan begitu sopan? Dan bagaimana Su Wenzong, orang terkaya di Hongcheng, bisa membiarkan putrinya berkencan dengan orang biasa? Jadi semakin Wei Kunan memikirkannya, semakin salah jadinya. Itulah sebabnya dia memerintahkan anak buahnya untuk meningkatkan kewaspadaan. Melihat Wei Kunan tidak berkata apa-apa, Jiang Lanfeng dengan dingin mendengus bosan. "Aku akan memeriksa anakku, agar dia bisa makan lebih banyak dan menambah nutrisinya." Jiang Lanfeng berkata, berjalan menuju villa Wei Tao di samping. Pada saat ini, di kamar Wei Tao, Gu Yufei sedang berbaring di tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Air matanya sudah lama membasahi tempat tidur di tempat tidur, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Wei Tao menatap Gu Yufei dengan wajah penuh kegembiraan, tangannya perlahan membuka kancing baju Gu Yufei. Saat kulit putih Gu Yufei terungkap, mata Wei Tao menjadi merah. "Sungguh luar biasa." Wei Tao menjilat bibirnya, air liurnya hampir keluar. Wei Tao, yang tidak sabar, melompat lebih dulu ke tubuh Gu Yufei. Gu Yufei menggigit bibirnya sampai mati dan menoleh ke samping, air matanya mengalir seperti muara sungai yang pecah. Bam! Saat itu, pintu kamar Wei Tao dibuka dengan paksa. Wei Tao terkejut dan wajahnya dingin ketika dia berkata, "Sial, siapa yang masuk tanpa sadar mengetuk, mencari kematian?" Wei Tao baru saja selesai mengumpat, menoleh dan melihat bahwa orang yang masuk sebenarnya adalah ibunya sendiri, jadi wajahnya berubah kaget dan dia buru-buru naik dari tubuh Gu Yufei. "Bu, kenapa kamu ada di sini?" Wei Tao berkata dengan wajah malu. Jiang Lanfeng memandang Gu Yufei di tempat tidur,
lalu menatap Wei Tao dan berkata dengan wajah marah, "Kamu bocah nakal, tidakkah kamu ingin hidup lagi? Kamu terluka sekarang, apa yang dokter katakan kepadamu? Beraninya kamu melakukan hal seperti itu." "Bu, aku tidak bisa melihat kaki ini dengan jelas, lagi pula, aku hanya..." "Diam, kamu sudah belajar membalas, bukan?" Jiang Lanfeng melotot, takut Wei Tao tidak berani berbicara. Jiang Lanfeng juga melihat ke tempat tidur Gu Yufei dengan dingin berkata, "Tetap jangan biarkan dia keluar, lihat kebajikanmu, di mana penampilan seorang wanita, lakukan juga tidak tahu seperti apa keluargaku Xiao Tao menyukaimu." Jiang Lanfeng telah salah mengira Gu Yufei sebagai Suyuki. Dia bahkan tidak tahu bahwa Jiang Wenji telah salah menangkapnya. Gu Yufei diampuni dan buru-buru bangkit, meraih kerah bajunya dan berlari keluar, tapi dia tidak berpikir untuk melarikan diri karena dia tahu bahwa di kompleks seperti keluarga Wei, dia tidak bisa melarikan diri sebagai seorang gadis. Jiang Lanfeng menceramahi Wei Tao dengan keras di dalam ruangan, lalu berjalan keluar ruangan dan melirik ke arah Gu Yufei, lalu melambaikan tangannya dan memanggil dua pelayan, "Awasi dia, jangan izinkan tuan muda untuk mendekatinya, mengerti?" "Dimengerti, Nyonya." Kedua bawahan itu buru-buru menganggukkan kepala. Mereka tahu betapa kejamnya Jiang Lanfeng, tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Saat Gu Yufei dikurung di ruang samping, Jiang Lanfeng bergumam, "Ini sialan, dia sama seperti ayahnya, dia menjadi gila saat melihat seorang wanita." Jiang Lanfeng baru saja selesai berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar suara keras. Suaranya keras, seperti tabrakan. Jiang Lanfeng buru-buru mencari suara dan menemukan bahwa pintu perunggu tinggi di villa tersebut telah dihancurkan dengan kejam oleh seseorang dengan mobil, dan kedua pintu perunggu itu jatuh ke tanah dengan benturan, menimbulkan semburan debu. Semua pengawal keluarga Wei mendengar suara itu dan bergegas menuju pintu masuk, lalu menghentikan mobil yang menabrak gerbang. Pintu mobil terbuka dan Chen Ping turun dari mobil dengan aura pembunuh. Menghadap puluhan pengawal keluarga Wei, wajah Chen Ping tidak bergerak sedikit pun. "Siapa kamu?" Jiang Lanfeng telah tiba pada saat ini dengan langkah cepat dan bertanya dengan sedikit kerutan di alisnya. "Hari ini, semua orang di dalam halaman ini akan mati," Chen Ping berkata dengan dingin. Suaranya terdengar seolah-olah berasal dari 9 neraka, menyebabkan orang menggigil kedinginan saat mendengarnya. "Kamu, apakah itu Chen Ping?" Jiang Lanfeng berkata dengan wajah penuh keraguan. "Dia adalah Chen Ping, dia adalah Chen Ping, bunuh dia untukku." Wei Kunan yang mendengar keributan itu juga bergegas mendekat, dan ketika dia melihat Chen Ping, dia langsung terlihat khawatir dan meraung keras. Pengawal keluarga Wei mendapat perintah dan bergegas menuju Chen Ping. Mata Chen Ping menatap samar-samar, aura pembunuhan yang haus darah terpancar dari tubuhnya saat dia perlahan mengambil pipa baja dari atasnya. "Mati," begitu kata mati terucap, sosok Chen Ping langsung menghilang dari posisi semula, disusul dengan sisa bayangan yang terlihat keluar masuk pengawal keluarga Wei. Chen Ping yang telah mencapai pelatihan Qi tingkat ke-9, bagaimana mungkin pengawal biasa ini menjadi lawan Chen Ping? Bung, bung, bung. Terdengar suara pukulan yang tumpul. Wei Kunan dan Jiang Lanfeng hanya melihat hujan darah berceceran, lalu mereka melihat tanah sudah penuh dengan pengawal keluarga Wei, masing-masing dipukul kepalanya dengan benda keras dan lalu mati karena ledakan itu. Hanya dalam waktu beberapa menit, tidak ada satupun pengawal yang hidup, dan bau darah yang kental menyelimuti villa keluarga Wei. Pada pipa baja di tangan Chen Ping, darah masih mengalir sedikit. Wei Kun An dan Jiang Lanfeng tercengang, mata kedua pria itu dipenuhi ketakutan, menatap mata merah Chen Ping, keduanya ketakutan. "Hari ini, kalian semua akan mati,"
Chen Ping berjalan menuju Wei Kunan dan istrinya selangkah demi selangkah. "Nak, jangan sombong." Tiba-tiba, dua pria paruh baya berseragam latihan bergegas menuju Chen Ping sambil mengayunkan tinju mereka pada saat yang bersamaan. Dua lainnya melindungi pihak Jiang Lanfeng, keempatnya adalah ahli yang ditinggalkan oleh keluarga Jiang. Melihat ini, Chen Ping menjatuhkan pipa baja di tangannya dan juga mengayunkan kedua tinjunya secara bersamaan, langsung menemui mereka. Ledakan! Keempat tinju itu saling bertabrakan, meledak dengan suara petir yang meledak-ledak. Wajah Chen Ping dingin dan lengannya sedikit mati rasa. Sementara dua ahli keluarga Jiang terbang mundur, tubuh mereka tiba-tiba meledak di udara, darah dan jeroan berceceran kemana-mana. Sangat kejam dan berdarah. Serangan Chen Ping adalah gerakan mematikan, tanpa syarat sedikit pun, tetapi kedua orang ini mampu membuat lengan mereka sedikit mati rasa ketika menyerang pada saat yang sama. Ini dianggap ahli sejati. Melihat ini, Wei Kun An dan Jiang Lanfeng sama-sama tercengang. Mereka tahu persis kekuatan ahli keluarga Jiang ini, dan sekarang mereka bahkan diledakkan oleh Chen Ping dengan satu pukulan. Wajah dua ahli keluarga Jiang yang tersisa berubah menjadi jelek, tetapi mereka masih mengertakkan gigi dan berkata kepada Jiang Lanfeng, "Nona tertua, bawalah bibi itu dan pergi, kami akan menahannya." Jiang Lanfeng mengangguk, tubuhnya perlahan mundur ke belakang. Sebelum dia melihat Chen Ping, dia mengutuk Wei Kunan karena sia-sia, dan sekarang dia mulai menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Chen Ping ini begitu kuat, dia akan melakukannya. Biarkan keluarga Jiang mengirim lebih banyak orang. Ingin pergi? Sudah kubilang kalian semua akan mati. Saat Chen Ping selesai berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Wei Kun An dan Jiang Lanfeng. Bersambung.